Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 153, Melawan Li Fang. Menerkam Li Fang dengan kecepatan paling luar biasa yang bisa dikerahkannya, Su Min siap jika mungkin untuk mengakhiri pertarungan dalam satu serangan. Sayangnya, Li Fang tidak mau menerima hasil seperti itu. Kecepatannya tidak lebih cepat dari Sumi. Namun, dia bergerak dengan cara yang sangat aneh sehingga dia seperti melayang seperti bulu. Benua ini memiliki semua yang kamu butuhkan. Li Fang mendengus menghina. Benua ini hanyalah tempat terpencil yang telah lama dilupakan oleh seluruh dunia. Bahkan tidak ada seorang pun di sini yang memiliki teknik gerakan, yang kamu miliki hanyalah kecepatan. Su Min tidak menjadi marah karena Li Fang memandang rendah dia dan benuanya. Meskipun demikian, dia hanya menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk tidak berbicara lagi dengannya. Dia, bagaimanapun, mendengarkan tanggapan Li Feng tentang mengapa dia bisa menghindarinya dengan mudah, jelas, itu karena teknik gerakannya yang tidak diketahui. Meskipun Su Min tidak berbicara lagi, Li Fang melanjutkan pidatonya sambil melayang bolak-balik. Pada saat yang sama, dia terus menghindari pedang Su Min yang tidak pernah berhenti tetapi selalu mencari cara untuk menebas lawannya. Kalian semua primitif. Satu-satunya cara untuk bertarung adalah dengan meniru ras budak seperti elf dan peri, dan membuat kuda-kuda. Hanya itu yang kamu lakukan, imitasi. Apakah kamu tahu ini? Apa yang kamu anggap sebagai serangan tertinggi sebenarnya hanyalah tiruan sederhana dari ras budak di duniaku. Li Fang menjadi bingung saat dia berbicara, berusaha menghindari pedang Su Min selama ini. Namun, diam-diam, dia menjadi khawatir. Su Min tidak menggunakan ki apapun untuk menyerangnya. Dia menggunakan kekuatannya sebagai prajurit yang kuat dengan energi berlebih untuk melancarkan serangan demi serangan. Kekuatan di balik setiap tebasan bukan berasal dari ki melainkan kekuatan kasarnya. Li Fang, sebaliknya, terpaksa menggunakan ki untuk mempertahankan teknik gerakannya. Jika dia ingin menghindari pedang yang kuat ini, dia harus terus menggunakan ki-nya untuk terus menghindarinya. Namun dia terbatas dalam jumlah ki yang dia miliki. Lagi pula, dia belum menjadi immortal. Jangan mendorongku terlalu jauh, kata Li Fang dengan gigi terkatup. Dia akhirnya menyadari bahwa dia harus menanggapi ini dengan serius. Aku bukan seseorang yang bisa kamu serang. Telapak tangan ditembakkan. Serangan telapak tangan ini disertai dengan suara berderak yang keras di samping energi internal yang menyebabkan kekacauan di udara saat ditembakkan ke arah Su Min. Kecepatannya hampir terlalu cepat untuk dihindari Su Min, namun Su Min tidak berniat menyerangnya. Sebaliknya, dia mengangkat pedangnya dan bersiap untuk menyerap energi yang datang ke arahnya. Pedangnya adalah harta yang luar biasa yang dapat menyerap energi apapun dengan peringkat yang sama, terkadang beberapa di atas dan tentu saja semuanya dari bawah. Ketika dia mencoba menyerap energi dari serangan yang dilontarkan Li Fang, dia menyadari bahwa hanya 1/5 dari energi yang diserap oleh pedang. Sisanya mengenai dadanya, memaksanya terhuyung mundur beberapa langkah. Darahnya bergolak di tubuhnya. Meskipun demikian, Su Min tidak membiarkan dirinya terlalu kaget atau takut saat menyadari bahwa dia masih meremehkan kekuatan teknik yang datang dari seberang lautan. Tetap saja, dia tidak akan menyerah. Dengan lambaian tangannya, dia menyarungkan pedang di punggungnya dan mengangkat tangannya. Energi spiritual dari sekelilingnya berkumpul di sekitar tangannya dan terwujud menjadi sebuah busur. Panah demi panah muncul di sisinya saat dia menembak satu demi satu ke arah Li Fang. Sekali lagi dia terpaksa menggunakan kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri dengan mengirimkan serangan telapak tangan untuk menghadapi panah di udara atau menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari panah Su Min. Tidak masuk akal. Li Fang tiba-tiba berteriak saat satu anak panah menyerempet bahunya. Itu tidak meninggalkan luka apapun, tapi pakaiannya hancur. Bagaimana manusia bisa menggunakan energi spiritual? Serunya sangat terkejut. Dia tidak dapat memahami apa yang dia lihat. Namun, Su Min sudah memutuskan untuk tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia hanya tersenyum sambil terus menembakkan panah demi panah ke arah Li Fang. Mereka ada di dalam, tetapi tiba-tiba angin sepoi-sepoi mulai bertiup.
Panah menjadi lebih sulit untuk dihindari. Beberapa dari mereka tiba-tiba mulai muncul di mana ada angin, beberapa dari mereka datang dari sudut buta, dan beberapa dari mereka terus datang dari depan, membombardir Li Fang dengan panah yang tidak bisa dia hindari. Tidak hanya energi spiritual tetapi juga afinitas unsur. Li Fang merasa ingin mencabut rambutnya. Meskipun elf dan peri adalah budak di dunia luar negeri, kemampuan bawaan merekalah yang membuat mereka menguntungkan. Semua orang ingin memiliki elf dan peri sebagai budak karena kekuatan mereka luar biasa. Kemampuan mereka untuk membentuk dan menggunakan energi di sekitar mereka adalah ilahi, dan persis mengapa manusia berbalik melawan mereka. Tapi sekarang manusia berdiri di depan Li Fang. Seorang manusia yang bisa menggunakan ki, energi spiritual, dan afinitas elemental. Ini tidak pernah terdengar, dan jika itu mungkin, maka pasti orang lain sudah melakukannya. Mereka akan menangkap elf dan peri untuk mencuri kekuatan mereka dan membiarkan garis keturunan mereka melakukan hal yang sama. Telapak demi telapak ditembakkan dan panah demi panah dipatahkan. Su Min mulai merasa lelah. Meskipun dia adalah prajurit bintang 8, dia memiliki energi spiritual dalam jumlah terbatas, dan pada titik tertentu, dia akan menggunakan semuanya. Dengan mengirimkan tendangan voli demi tendangan panah ke arah lawan, dia kemungkinan akan menghabiskan energinya lebih cepat daripada nanti. Elemental affinity berbeda. Selama ada salah satu elemen di sekelilingnya, maka dia tidak akan kehabisan elemen tersebut. Meskipun tidak ada angin di dalam gedung, ada banyak angin di luar. Ini cukup dekat bagi Su Min untuk membimbingnya ke dalam aula dan menyerang Li Fang dengan itu. Tiba-tiba teriakan melengking terdengar. Li Fang, yang sibuk membela diri, memucat saat melihat ke belakang. Bila angin menghilang perlahan setelah menancapkan dirinya secara diam-diam di dada Tuan Muda. Kamu beruntung mati secepat ini, kata Su Min dengan senyum sinis di wajahnya, matanya memancarkan sedikit kegilaan. Dia akhirnya membalas dendam. Dia telah membunuh dua pria yang berada di balik pembunuhan saudara perempuannya. Tiba-tiba terasa seolah-olah dia telah dibebaskan oleh penebusan mendadak yang dia rasakan. Tapi dia tidak punya waktu lama untuk merayakan kegembiraannya. Dia telah mengurangi panah yang menyerang Li Fang, membiarkan pemuda itu menarik napas dan meningkatkan momentumnya. Dia menggunakan serangan telapak tangan yang berbeda, beberapa di antaranya menyebabkan kekacauan di udara, yang lain menyebabkan gema, dan beberapa bahkan menyebabkan ilusi telapak tangan besar yang mengarah ke target mereka. Semua serangan ini ditujukan pada Su Min. Li Fang bukanlah kultivator biasa. Dia telah mengalami banyak pertarungan hidup dan mati. Saat dia merasakan tekanan mereda, dia membuang semua serangannya sekaligus, berharap untuk mengalahkan dan membunuh Su Min. Aku tidak peduli dengan keluarga Zong ini, katanya dengan gigi terkatup. Namun, dia sudah tahu bahwa Su Min telah melihatnya sebagai salah satu anggota terkemuka keluarga Zong, dan jika dia menginginkan kesempatan untuk bertahan hidup, dia harus bisa menyingkirkan Su Min dan binatang buasnya. Binatang buas itu bukan makhluk yang merepotkan. Jika dia tidak bisa membunuh mereka, maka dia bisa dengan mudah melarikan diri dari mereka. Namun, Su Min adalah seseorang yang akan melepaskannya dengan mudah. Su Min tidak menjawab fakta bahwa Li Fang tidak peduli dengan keluarga Zong. Baginya, saat dia memihak mereka adalah ketika dia memutuskan bahwa Li Fang harus mati. Su Min juga menyimpulkan bahwa dia tidak perlu takut pada para ahli di seberang lautan. Tidak ada yang akan datang jauh-jauh ke sini untuk seseorang yang melarikan diri ke daerah terpencil seperti ini. Jika dia benar-benar memiliki seseorang untuk diandalkan, maka dia tidak akan melarikan diri sejak awal. Su Min menguatkan dirinya. Mustahil untuk menghindari banyak serangan telapak tangan yang datang ke arahnya, masing-masing lebih hebat dari yang lain. Dia tahu, sekarang, bahwa tidak mungkin menyerap semua energi serangan dengan pedangnya, jadi satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menghadapinya secara langsung. Dia mengangkat lapisan demi lapisan api di sekitar tubuhnya, mengangkat pedang dan menyerap sebagian energi. Sisa serangan mendarat di tubuhnya, menjatuhkannya ke belakang seolah-olah dia adalah layang-layang dengan tali putus. Darah melonjak ke mulutnya, beberapa lolos melalui sudut bibirnya. Ini adalah pertarungan paling mengerikan yang pernah dia alami karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang dengan kekuatan yang sama dengannya.
Su Min tidak menyerah. Dia telah terlempar kembali ke titik memuntahkan darah, tetapi dia dengan cepat bangkit kembali. Putaran serangan telapak tangan lainnya sedang menuju ke arahnya, Li Fang membombardirnya dengan serangan, bahkan tidak memberinya waktu sedikit pun untuk mengatur napas. Saat dia berdiri, Su Min memulai serangan baliknya. Aula memiliki cahaya lilin dan obor di dinding. Kali ini Su Min menjangkau api ini dan menyeduhnya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Dia melemparkan bola api ke Li Fang, yang terpaksa bergerak untuk menghindarinya, dan segera lautan api menyembur dari dalam aula. Sedangkan Su Min bisa mengabaikan api dan berjalan melewati api, Li Fang lumpuh karenanya. Mustahil baginya untuk dengan mudah menghindari kobaran api. Dia harus menemukan cara untuk melarikan diri dari aula, tetapi Su Min berada di antara dia dan pintu masuk. Dia memblokirnya sambil menyeringai. Itu adalah seringai yang sangat menakutkan dengan jejak darah tipis yang menodai sisi bibirnya. Su Min tahu apa yang dipikirkan Li Fang, tapi bagaimana dia akan melepaskannya. Dia tidak mau melakukannya. Jika Li Fang kabur, maka tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dia tidak akan pernah bisa santai dan tenang, terutama jika dia tahu, musuh telah lolos dari genggamannya dan akan kembali untuknya nanti, seperti yang dialami Su Min dengan keluarga Zhong. Li Fang juga menyadari pemikiran Su Min. Dia memberitahu Su Min bahwa jika dia membiarkannya hidup, dia tidak akan pernah kembali. Karena itu bohong, dan Su Min mengetahuinya. Jika Li Fang selamat, dia akan kembali dengan sepenuh hati setiap kali dia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Dia telah melarikan diri ke benua ini untuk menjalani kehidupan seorang jenius yang manja, tetapi tempat pertama yang dia temukan telah menyebabkan dia berada dalam kesulitan. Jadi mata mereka terkunci bersama, seseorang akan mati malam ini. Su Min dan Li Fang saling memandang. Mereka sadar bahwa hanya ada satu serangan lagi untuk digunakan, hanya satu serangan lagi yang bisa membunuh orang lain. Mereka telah memutuskan untuk menggunakan serangan es mereka. Bab 154, Kebahagiaan Sejati. Su Min menemukan semua energinya di dalam tubuhnya. Dia menjangkau semua api di dalam ruangan dan mengarahkannya ke arah Li Fang. Bersamaan dengan api, dia menggunakan angin untuk membentuk bilah angin yang tak terhitung jumlahnya. Dia menghunus pedang sekali lagi dan memutar semua ki di dalam dirinya menjadi pedang. Kemudian dia melompat ke atas ke arah lawannya. Energi yang muncul sejak dia memulai pertarungan ini dan yang tersembunyi di dalam dirinya selama bertahun-tahun menyelimuti Su Min. Api kebencian, kemarahan dan rasa haus akan balas dendam meledakkan energi ini sebagai nyala api yang datang untuk membakar segala sesuatu yang terlihat. Ukurannya bertambah besar setiap kali dia membunuh seseorang. Namun hanya ketika Patriark dan Tuan Muda telah tewas di bawah pembalasannya, energinya meledak, membuat Su Min merasa bersemangat sekali lagi. Namun demikian, Li Fang tidak duduk diam sambil menunggu Su Min menggunakan serangan andalannya. Tidak seperti Su Min yang menaruh seluruh keyakinannya pada afinitas unsur di samping ki di dalam tubuhnya, Li Fang hanya bisa menggunakan satu serangan. Ini adalah telapak emasnya yang besar yang terwujud di belakangnya seperti kuda-kuda. Namun, tidak seperti kuda-kuda, seluruh telapak tangan dipenuhi dengan energi yang belum pernah dilihat Su Min sebelumnya. Itu menimpanya, meskipun demikian, Su Min tidak menyerah. Dia mendorong kinya hingga batasnya, mengangkat pedang di tangannya dan menggertakkan giginya saat dia mengayunkan pedang dan bertabrakan dengan telapak tangan. Sementara dia fokus untuk memblokir serangan telapak tangan dan pada saat yang sama menyelesaikan pertarungan, api terus menggerogoti aula dan bilah angin juga muncul dalam api membuat lingkungan sekitarnya menjadi neraka yang menyala-nyala. Li Fang mulai kesulitan bernapas. Setiap nafas yang dia ambil menyebabkan dia merasakan sakit di tenggorokannya, dia tidak lagi bodoh dan tinggi. Sebaliknya, dia terengah-engah, pakaiannya menunjukkan tanda-tanda terbakar, rambutnya terus-menerus dimakan api. Dia telah menggunakan sebagian besar energinya untuk menggunakan teknik gerakan sebelumnya untuk menghindari serangan. Selain itu, dia telah menggunakan beberapa serangan telapak tangan untuk menangkis banyak serangan yang dilontarkan Su Min padanya. Sekarang dia dalam cadangannya, dia mengerti bahwa jika dia ingin bertahan hidup, dia harus mengerahkan seluruh cadangan ki-nya untuk menyerang. Inilah yang dia lakukan, dan dia memiliki jejak harapan di matanya saat dia menurunkan kuda-kuda telapak tangan emas. Awalnya,
Su Min berjuang melawan telapak tangan. Dia tidak bisa sepenuhnya menyerap energi yang ada di dalam telapak tangan ini, dan dia bisa merasakan tulang-tulangnya menangis di bawah tekanan. Meski begitu, dia tidak menyerah. Dia berteriak dan menemukan ki terakhir yang dia miliki di dalam dirinya. Dia bergabung dengan nyala api yang mengelilingi tubuhnya, dan tiba-tiba dia menemukan kekuatan yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Tiba-tiba serangan telapak tangan menjadi sesederhana mengusir lalat. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi satu dengannya, energi mengalir ke tubuhnya seperti air melalui bendungan yang rusak. Tubuhnya bersinar dengan cahaya, dan dia merasa lebih baik daripada yang pernah dia rasakan sebelumnya. Pedang di tangannya mulai bersinar juga, dan itu memotong telapak tangan semudah memotong mentega dengan pisau panas. Harapan lemah yang menyalakan mata Li Fang meredup. Dia menundukkan kepalanya karena kecewa dan putus asa. Dia tahu dia telah kalah. Su Min tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang tidak seperti yang pernah dia lihat sebelumnya. Dia telah menjadi satu dengan dunia, dan dia telah mencapai puncak seni bela diri. Dia telah menjadi immortal. Tidak peduli seberapa kuat Li Fang, dia membanggakan dirinya sebagai yang terkuat di bawah alam immortal, tetapi sekarang Su Min tidak lagi berada di liga yang sama dengannya. Su Min bukan lagi manusia biasa, dia sekarang adalah seorang kultivator, berdiri di puncak. Li Fang menggigit bibirnya dan mendesah pada dirinya sendiri. Aku bahkan tidak benar-benar mengenal keluarga Zhong, keluhnya pada dirinya sendiri dengan putus asa, tetapi dia tahu, pada akhirnya, tidak ada yang perlu dikatakan. Tidak ada ratapan atau permohonan terakhir yang dibuat. Yang kalah mati sementara pemenangnya adalah raja. Tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Meskipun, Li Fang telah melarikan diri untuk hidupnya dari dunia luar negeri, anehnya dia menerima kematiannya. Dia tidak akan mengemis untuk hidupnya, dia tahu itu sia-sia, jadi dia tidak akan kehilangan muka mencoba. Dia juga tahu bahwa jika dia adalah pemenang maka dia pasti tidak akan melepaskan Su Min, jadi jika dia bersedia membunuh, maka dia harus menerima bahwa dia juga bisa dibunuh. Menghela nafas dalam-dalam sekali lagi, dia menggelengkan kepalanya. Alih-alih menunggu Su Min mengangkat pedangnya dan memisahkan kepalanya dari lehernya, Li Fang menyalakan dantiannya, meledakkannya, menyebabkan dia mati seketika. Jejak darah mengalir dari mata, hidung, telinga, dan bibirnya saat dia jatuh ke tanah dengan mata masih terbuka lebar. Meskipun ada sedikit keengganan di mata, ada juga ketenangan dan kemantapan di dalamnya. Aku harus berterima kasih padamu, kata Su Min dengan emosi yang dalam sambil membungkuk pada mayat itu. Tanpamu, aku tidak akan bisa sepenuhnya menyatu dengan energi balas dendam yang telah ada dalam diriku selama ini. Ketika saya bergabung dengan energi yang kuat ini, potensi saya terstimulasi. Saya akhirnya dapat mengambil langkah terakhir antara alam fana dan alam abadi. Su Min bersungguh-sungguh ketika dia mengatakan bahwa dia berterima kasih kepada Li Fang, tetapi ini tidak berarti dia menyesali kematian orang lain. Setelah kematian Li Fang, Su Min perlahan keluar dari aula yang terbakar. Penampilannya menyerupai iblis yang berjalan melalui neraka sambil melihat semua mayat yang terbakar, aroma daging yang terbakar tercium di sekelilingnya. Ketika dia meninggalkan aula, dia melihat langit telah diwarnai merah oleh semua darah yang tumpah malam itu. Cao Cao dan Ye Ling masih memburu semua anggota keluarga Zhong yang bisa mereka temukan, dan Su Min segera bergabung dalam pengejaran. Banyak yang mencoba melarikan diri, tetapi sebagian besar ditangkap dan dibunuh di tempat. Para pelayan diizinkan untuk mempertahankan hidup mereka. Namun, siapapun yang menjadi anggota keluarga Zhong kehilangan nyawa malam itu. Saat matahari menembus langit dan fajar datang, semua orang dari kota telah mendengar apa yang terjadi pada keluarga Zhong. Semua orang menghirup udara dingin. Hegemon yang telah menguasai kota selama bertahun-tahun, keluarga yang menyebabkannya tumbuh dari desa ke kota dengan kekayaannya dari penjualan bunga, telah dimusnahkan dalam satu malam. Orang yang melakukannya adalah Su Min, pemuda yang telah melarikan diri bertahun-tahun yang lalu. Dia telah membunuh anggota keluarga Zhong manapun, bahkan tidak membiarkan orang tua maupun wanita hidup. Semua orang terkejut dan takut, mereka khawatir dia akan kembali sekali lagi dan membalas dendam di seluruh kota, tetapi Su Min tidak pernah lagi muncul di kota. Dengan musnahnya keluarga Zhong,
ladang berharga mereka sekarang terbuka untuk semua orang. Keluarga semakin tergoda untuk memonopoli bidang ini untuk mendapatkan kekayaan mereka sendiri. Perselisihan sipil muncul, dan keluarga mulai berkelahi satu sama lain untuk menentukan siapa yang akan mengambil alih ladang tumbuhan. Beberapa memperoleh banyak ladang sementara yang lain hanya memperoleh sedikit. Meskipun demikian, kota itu kembali berkembang pesat, setelah beberapa dekade semua orang berhasil melewati insiden dengan keluarga Zhong. Meski begitu, trauma atas kejadian ini tetap ada dan begitu pula pelajarannya. Tidak ada yang memperlakukan pelayannya dengan buruk, kesetaraan dan keadilan menjadi aturan, dan tempat itu menjadi makmur dan harmonis. Segera setelah Su Min menyelesaikan pembalasannya, dia, Cao Cao dan Ye Ling mundur ke dalam hutan. Meskipun Su Min telah menjadi dewa, dia belum terbiasa dengan kekuatan di tubuhnya, dan kedua rekannya menderita beberapa luka selama penyerangan terhadap keluarga Zhong. Meskipun mereka kuat, bagaimanapun juga mereka hanyalah 7 binatang bintang. Pil dikonsumsi dan beberapa hari berlalu dengan damai dan tenang untuk istirahat dan pemulihan. Su Min mengalami keadaan pikiran yang benar-benar baru. Dia akhirnya menemukan kedamaian batin dan tidak dapat memahami bagaimana segala sesuatu tampak begitu tenang di sekitarnya. Dia tidak lagi didorong oleh rasa lapar akan balas dendam. Sebaliknya, dia puas dengan apa yang dia miliki. Namun demikian, hanya ada satu hal lagi yang dia rindukan dan itu adalah bersatu kembali dengan Yong Meilin. Cao Cao dan Ye Ling juga puas. Mereka belum pernah bermimpi untuk menjadi pembudidaya paling kuat di dunia. Cao Cao baru saja bermimpi tentang kehidupan mewah di mana dia bisa makan semua daging yang ingin dia makan dan hanya sesekali mengalami dunia luar. Ye Ling telah bermimpi untuk meninggalkan lembah abadi, dan sekarang dia telah mengalami lebih banyak kegembiraan daripada yang pernah dia duga. Aku ingin menetap, kata Su Min dengan desahan kerinduan sambil memikirkan satu-satunya wanita yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Cao Cao dan Ye Ling menganggukkan kepala. Kami akan mengikutimu selamanya, kata mereka dengan emosi yang kental di suara mereka. Mereka telah bersama untuk waktu yang lama sekarang. Meskipun satu adalah manusia dan dua binatang lainnya, mereka menganggap satu sama lain sebagai saudara. Mereka tidak ingin berpisah sekarang. Su Min mengangguk dengan rasa terima kasih tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka tinggal di hutan selama beberapa hari untuk memulihkan diri dan setelah itu mereka berangkat. Su Min tidak sabar. Dia tahu bahwa jika dia bepergian sendirian, dia bisa terbang langsung ke ibu kota untuk bertemu Yong Meilin hanya dalam 1 atau 2 hari. Padahal, bepergian dengan Ye Ling dan Cao Cao, itu akan memakan waktu hingga 1 bulan. Setelah mencapai kesimpulan ini, dia menempatkan kedua binatang itu di tas gioknya dan terbang menuju ibu kota. Dia belum pernah terbang sebelumnya, dan sulit baginya untuk mengendalikan energinya. Meskipun demikian, setelah sedikit waktu dia akhirnya menguasai teknik tersebut. Dia bisa maju dengan kecepatan yang tidak kalah dengan tuannya. Terbang menuju ibu kota dia dipenuhi dengan kekhawatiran. Bagaimana jika Yong Meilin tidak mau bertemu dengannya? Bagaimana jika dia menemukan kekasih lain saat dia pergi? Apakah sesuatu terjadi padanya selama mereka berpisah? Apakah keluarganya akan menyetujuinya? Su Min memiliki banyak pertanyaan dan tidak tahu harus berkata apa padanya. Dia berlatih seluruh penerbangan, tetapi dia merasa bahwa apapun yang dia pikirkan, itu terdengar bodoh. Akhirnya, dia sampai di ibu kota. Ini adalah kota paling ramai yang pernah dia lihat sebelumnya, itu diisi dengan segala macam manusia dan binatang. Jalanan penuh dengan pembudidaya dan orang biasa. Beberapa menjual barang dagangan mereka, yang lain membeli. Beberapa berjingkrak-jingkrak dengan binatang buas mereka, memamerkan kekuatan mereka, sementara yang lain berusaha menarik perhatian sesedikit mungkin. Su Min terbang langsung ke kota. Saat dia mendarat di jalan, dia menarik perhatian semua orang yang hadir. Semua orang tahu apa artinya bagi seseorang untuk terbang, pemuda ini adalah seorang immortal. Rumor menyebar secara instan. Jaringan informasi di ibu kota begitu luar biasa sehingga dalam beberapa saat semua orang telah mendengar tentang immortal muda yang baru saja memasuki kota. Su Min terkesan saat menyadari bahwa semua orang menggosipkannya, tapi seperti biasa, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia hanya tersenyum dan melihat sekeliling, menentukan kemana harus pergi.
Kemanapun dia memandang, tidak ada tanda atau apapun yang memberitahunya bagaimana menuju ke paviliun harta karun yang memikat. Setelah berpikir sejenak dengan wajah cemberut, Sumin pergi ke penjual pertama dan terbaik yang bisa dia temukan. Pria ini sangat khawatir ketika dia melihat Sumin menuju ke arahnya, tetapi pada saat yang sama dia juga merasa terhormat mengetahui bahwa dia telah dipilih dari semua orang yang hadir. Dia hanya berdoa agar dia tahu jawaban atas apapun yang immortal ini ingin tanyakan padanya, sehingga dia mungkin dalam masalah. Maaf, Tuan, Sumin bersikap sopan seperti biasa. Kesopanan yang tidak biasa untuk seorang dewa ini menyebabkan semua orang memandangnya dengan pandangan yang berbeda. Saya mencari markas paviliun harta karun memikat. Apakah Anda tahu di mana itu? Pedagang yang khawatir tidak mengetahui jawabannya berkedip beberapa kali dan menganggukkan kepalanya seperti ayam. Aku tahu, katanya 2 kali, jika kamu pergi ke pusat kota, kamu akan menemukan sebuah pagoda besar yang hanya terbuat dari marmer. Pagoda itu memiliki penjaga dengan seragam merah bersulam dengan pagoda putih di dada mereka. Itu milik mereka markas besar. Dia berbicara secepat yang dia bisa, dan Sumin mengangguk setuju. Dia menemukan beberapa koin emas dan melemparkannya ke penjual sebelum menginjakkan kakinya di tanah dan sekali lagi terbang ke langit. Meskipun Sumin cepat, dia tidak terbiasa berkeliling ibu kota dan desas-desus tentang dia mencari paviliun harta karun yang memikat menyebar ke seluruh kota lebih cepat dari yang dia bayangkan. Ketika dia akhirnya melihat pagoda yang sesuai dengan gambarannya, mereka sudah bersiap untuk menerimanya. Sumin mendarat di tanah tepat di luar pagoda. Alisnya berkerut ketika dia melihat 4 pria berdiri di depannya, menatapnya dan membungkuk dalam-dalam. Abadi, mengapa kamu mencari paviliun kami? Salah satu pria itu bertanya. Sumin dengan canggung menggaruk kepalanya, tidak sepenuhnya yakin apakah dia bisa mengatakan bahwa dia adalah kekasih Yong Meilin. Setelah menghela nafas sebentar dan tampak bermasalah, salah satu pria memutar matanya, maafkan kami atas keramahan kami yang buruk. Silakan masuk ke paviliun bersama kami dan minum teh. Dia tampaknya menyadari bahwa masalahnya tidak sesederhana kelihatannya, dan dia segera mengundang Sumin masuk. Sumin dengan penuh syukur mengikuti. Segera dia duduk di kursi di tengah kantor yang didekorasi dengan mewah dengan 4 pria di seberangnya. Dia berdehem. Dia tahu dia harus berbicara dengan mereka dengan satu atau lain cara. Saya adalah teman Yong Meilin, katanya dengan senyum di wajahnya, dia dan saya adalah teman baik ketika dia berada di kota Ricu, lanjutnya menjelaskan. Kami terpaksa berpisah. Aku punya misi yang harus diselesaikan, tetapi begitu aku menyelesaikannya, aku tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana keadaannya dan langsung datang ke ibu kota untuk mencarinya. Sumin tidak yakin harus berkata apa lagi. Namun demikian, kata-katanya menyebabkan keempat pria itu memiliki cahaya yang bersinar di mata mereka, dan mulut mereka tersenyum ketika mereka saling memandang. Permisi, kata salah satu pria sambil bangkit berdiri begitu cepat sehingga kursi di belakangnya jatuh, saya akan segera pergi dan menjemput Meilin kecil. Saya yakin dia akan senang melihat Anda lagi. Orang-orang itu berbicara dengan mata mereka. Mereka sudah saling kenal sejak lama, dan mereka tidak perlu berbicara untuk mengetahui apa yang dipikirkan orang lain. Keabadian jarang terjadi. Mereka adalah pembudidaya legenda. Mereka berada di puncak dunia. Jelas bahwa dewa ini memiliki perasaan terhadap Yong Meilin, dan jika dia bisa menikah dengannya, maka itu akan menjadi yang terbaik dari keluarga Yong. Untuk mendapatkan immortal di pihak mereka akan menjadi hasil terbaik bagi mereka. Oleh karena itu, salah satu pria bergegas mencari Meilin dan memberitahunya tentang immortal muda yang datang menemuinya. Dia berharap ada kesempatan bagi mereka untuk berakhir bersama, tetapi dia tidak berani menggunakan kekerasan. Yong Meilin adalah satu-satunya putri dan anak dari patriark keluarga Yong. Saat pria itu menjemput Meilin, Sumin dengan ramah berbicara dengan pria di ruangan itu. Mereka bertanya kepadanya tentang kultivasi, pertanyaan tentang perjalanannya, tetapi mereka terdiam ketika ditanya tentang usianya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan mungkin untuk menjadi dewa di usia yang begitu muda. Keheningan tidak berlangsung lama sebelum pintu terbuka, dan Meilin melangkah masuk bersama pria yang pergi menjemputnya. Dia mengenakan ekspresi santai di wajahnya,
namun di matanya ada secercah harapan. Ketika dia menatap Sumin dan melihat wajahnya yang tersenyum, air mata mulai mengalir dari matanya. Dia melemparkan dirinya ke pelukannya. Sumin benar-benar terkejut seperti halnya para pria itu. Namun, Sumin dengan cepat memeluk wanita yang menangis itu dan dengan lembut menenangkannya dengan membelai punggungnya. Tidak ada yang berbicara untuk waktu yang lama, tetapi Sumin merasa damai. Dia merasa bahwa dia telah mencapai semua yang dia inginkan. Dia telah membalas dendam, dan sekarang dia memiliki tempat yang disebut rumah. Dia telah menemukan seseorang yang dia hargai lebih dari hidupnya sendiri, dan dia akan menghabiskan tahun-tahun berikutnya dalam hidupnya di sisinya, mendukungnya dalam segala hal yang dia ingin lakukan. Sumin akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Tamat.